Masa lalu memang tak akan pernah bisa dirubah, namun kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Silencer 2018. Film ini yang bercerita tentang seorang mantan prajurit militer yang memiliki trauma mendalam akibat dirinya telah membunuh satu keluarga tak bersalah. Hingga setelah bertahun-tahun kemudian, dia pun enggan menceritakan masa lalunya tersebut pada istri dan anaknya. Tetapi di tengah-tengah pensiunnya, masa lalu yang lain muncul karena pria tersebut juga pernah bekerja sama dengan seorang kartel narkoboy. Lantas, disitulah masalah terjadi ketika pria itu ingin hijrah dari dunia gelap menjadi terang benderang. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di sebuah tempat antah berantah. Di sana terdapat satu tim sniper yang terdiri dari 3 orang. Mereka tengah melakukan pengawalan karena pemerintah Amerika yang berkunjung ke tempat tersebut. Diketahui itu adalah kawasan para teroris bersarang. Terlihat juga 3 orang itu terdiri dari Frank, Dawson, dan juga Timothy. Tak lama, rombongan mobil tentara Amerika pun datang dengan segenap persenjataan lengkap. Tapi di sisi lain, terlihat juga jika beberapa orang yang dianggap teroris itu sedang merencanakan sesuatu. Tentunya hal itulah yang membuat tim sniper menjadi harus sangat waspada. Dan saat mereka keluar dari mobil, benar saja para teroris langsung menyerang secara membabi buta. Bahkan Dawson harus terbunuh secara tiba-tiba karena posisinya ketahuan oleh musuh. Sontak Frank yang kaget karena rekannya dibunuh langsung hilang kendali dan mendatangi musuh-musuhnya dengan dingin. Namun Frank pun berhasil membantai habis seluruh musuh itu. Tapi Timothy sendiri sebetulnya sudah memperingati Frank agar tak keluar dari posisi jaganya. Sehingga Frank yang tadi hilang kendali tiba-tiba menyerang pimpinan teroris itu bersama dengan istri dan anaknya. Lalu, film pun berpindah 10 tahun setelah kejadian, tepatnya di daerah Meksiko. Frank saat itu sedang terdiam di sebuah bar. Nampak wajahnya sedikit bingung dan meninggalkan minumannya. Frank lantas pergi ke sebuah tempat di mana orang-orang yang mempunyai trauma berat berkumpul. Di sini kita tahu jika Frank memiliki trauma pasca dirinya menembak satu keluarga tanpa ampun. Tapi pada saat itu Frank tak ingin membuka suara karena mungkin traumanya membuat dia tak mau terbuka dengan orang lain. Frank juga telah pensiun dari militernya sehingga dia sekarang memilih untuk hidup normal dan membuka bengkel mobil untuk mata pencahariannya. Frank juga ditemani oleh salah seorang karyawannya. Setelah pekerjaannya beres, dia lantas memberikan sejumlah upah pada karyawannya itu. Lalu diperlihatkan jika sekarang Frank menjadi ayah sambung dari seorang anak bernama Shannon. Karena dia telah menikahi seorang janda yang bernama Cass. Di sanalah Frank hidup bersama dengan keluarga kecilnya itu yang nampak bahagia. Pada keesokan harinya, Frank berencana untuk mengembalikan mobil yang telah diservisnya kepada seorang mafia Meksiko. Lantas, Frank juga tak sendiri. Dia datang bersama dengan istri dan anak yang akan menjemput Frank pulang. Tapi saat Frank baru datang ke tempat seorang mafia yang bernama Ocha, dia tiba-tiba dihadang oleh satu anak buah Ocha yang tengil. Sebutlah dia Ness. Tengilnya Ness ini bahkan hampir membunuh nyawa Frank dengan pisaunya. Tapi Frank dengan mudah mematahkan serangan Ness yang
Tapi Frank dengan mudah mematahkan serangan Ness yang kemudian dilerai oleh anak buah Ocha yang lain, yaitu bernama Lazarus. Lantas Ness terdiam dan Frank langsung dibawa oleh Lazarus ke dalam rumah. Perlu diketahui jika Frank dan Ocha memiliki latar belakang sebagai rekan kerja saat membantai musuh-musuh mereka. Lantas ketika di dalam rumah, Lazarus menawari Frank untuk minum Kratindeng. Namun Frank bilang jika dia sudah hidup sehat sekarang. Setelah dipertemukan kembali dengan Frank, Ocha terlihat sangat senang dengan kedatangannya karena mobil Ocha telah diperbaiki oleh Frank. Ocha juga dinilai sebagai bapak yang baik bagi anaknya. Hal tersebut terlihat ketika anaknya yang disebut Nikki itu diberikan kado sebuah sepeda oleh Ocha, yang kemudian mengizinkan Nikki untuk mencoba sepeda barunya. Ness yang ada di situ juga langsung disuruh untuk menjaga Nikki agar tak main jauh-jauh. Tapi bukannya sadar diri sebagai anak buah, Ness justru enggan awalnya untuk menemani bocil ultah tersebut. Tentunya hal tersebut membuat Ocha melotot dan mengancam akan membunuh Ness. Lantas Ness pun langsung tunduk pada Ocha. Sementara itu, Ocha juga memberikan sebuah amplop berisi uang untuk membayar biaya servis pada Frank. Tentunya Frank menerima uang tersebut. Di saat itu juga Ocha sempat menawari Frank untuk bekerja lagi bersamanya. Tapi Frank menolak karena dia ingin menjalani hidupnya dengan normal seperti orang lain. Sedangkan Frank lantas pulang ke rumah. Di saat sedang tertidur, Frank tiba-tiba terbangun karena mimpi buruknya telah menembak satu keluarga tak bersalah itu. Lantas, dia pun berniat untuk menelpon Timothy, yakni rekan Frank saat di militer. Tapi ketika Timothy mengangkat teleponnya, Frank tak berbicara sepatah kata pun. Lalu menutup teleponnya. Apa yang hendak Frank katakan pada Timothy? Di pagi hari, seperti biasa Frank kembali membuka bengkelnya, sedangkan istri dan anaknya tengah memasang pohon Natal. Lalu, singkat cerita, ketika sedang berkumpul, Cass dan Frank diperlihatkan sebuah berita di mana anak Ocha alias Nikki telah meninggal akibat tabrak lari oleh seorang pria. Tak lama, tiba-tiba Lazarus dan anak buahnya datang ke rumah Frank. Sekilas info jika Frank ternyata tak memberitahu soal kehidupannya dulu pada Cass, sehingga Cass hanya disuruh masuk dan dibiarkan kebingungan. Sementara itu, Lazarus langsung memberitahu jika Frank dipanggil oleh Ocha jam 10 malam hari itu juga. Namun Frank awalnya tak mau terlibat, tetapi Lazarus tetap memaksanya. Sehingga ketika kembali masuk ke rumah, Frank langsung meminta izin untuk pergi pada Cass. Tetapi Cass tiba-tiba marah, pasalnya Cass merasa telah dibohongi selama ini oleh Frank. Namun, selang amarahnya tiba-tiba Frank diminta Shannon untuk menceritakan dongeng agar Shannon bisa tidur. Ketika di kamar Shannon, ternyata Shannon berniat untuk memberi Frank sebuah kalungnya sebagai bukti sayang Shannon pada Frank. Setelah itu, Frank kembali pada Cass. Di sana, Cass langsung menampar Frank dengan keras. Tapi Frank yang gentleman lantas tetap diam dan hanya pergi meninggalkan Cass dalam keadaan marah. Sesampainya di rumah kediaman Ocha, terlihat sebuah ruangan dengan banyak lilin karena Ocha sedang berduka. Frank pun memberikan bela sungkawanya pada Ocha. Kemudian disitulah Ocha tiba-tiba meminta agar Frank bisa membalaskan dendamnya pada seorang pria yang telah menabrak lari Nikki. Awalnya Frank tetap menenangkan Ocha yang saat itu terlihat begitu kesal dan sedih atas kepergian anaknya. Ia berkata, tak usah balas dendam, itu hanya sebuah kecelakaan. Namun tetap saja Ocha tak menolak dan terus menyuruh Frank agar membunuh pria yang telah menabrak Nikki. Frank kemudian menolak, tapi tiba-tiba Ocha mengancam sanak keluarga Frank akan dibunuh dan memberitahu latar belakang Frank selama ini. Mengetahui hal itu, Frank lantas tak bisa menolaknya lagi. Pada keesokan harinya, selang Cass yang baru bangun dari tidur, Frank telah pergi menemui Lazarus dan menerima sebuah foto target yang akan dibunuh Frank. Setelah diberitahu di mana tempat pria tersebut tinggal, mereka pun bubar.
Aksi Frank kali ini dimulai dari mengambil persenjataan lengkap dari sebuah mobil yang dia sembunyikan. Kemudian Frank lanjut ke bengkel. Di sana dia membuka mobil andalannya untuk menjalankan misi. Singkat cerita, dia pun telah sampai di seberang rumah target. Tampak Frank kembali menggunakan snipernya yang waktu itu digunakan untuk membunuh satu keluarga tak bersalah. Tentu saja saat hendak menembak, Frank senantiasa teringat dengan kejadian pembunuhan 10 tahun yang lalu. Hingga usaha untuk membunuh si pria itu harus gagal karena polisi keburu datang. Diketahui polisi itu hendak menangkap si pria malang karena kejahatannya. Sedangkan Ocha menginginkan pria tersebut lebih dulu ditembak mati sebelum polisi mendatangi pria malang tersebut. Mengetahui hal tersebut dari anak buahnya, Lazarus seakan-akan tidak percaya pada Frank yang gagal menjalankan misinya. Ocha yang mendengar kabar itu lantas langsung menyuruh Lazarus untuk menghabisi Frank dan pria malang tadi. Lalu ketika polisi sedang dalam perjalanan membawa si pria malang, tiba-tiba anak buah Lazarus memberhentikannya dan membantai polisi tersebut dengan sadis. Sementara si pria malang langsung dibawa pergi dengan luka sekujur wajahnya. Di sisi lain, Frank justru memilih untuk kembali ke bengkel, sedangkan Cass dan Shannon terlihat sedang berada di rumah. Shannon saat itu terlelap bersama dengan headset yang terus menempel di telinga. Sementara Cass baru selesai mandi di tengah Frank terus-menerus menelponnya. Kemudian tiba-tiba datanglah sebuah mobil ke rumah mereka. Namun Cass tak begitu mengkhawatirkannya karena berpikir jika itu adalah Frank. Tapi ketika dipanggil ternyata Frank tak juga nyaut. Lalu secara spontan Lazarus ada di belakang Cass dan langsung menanyakan di mana Frank berada karena tak mendapati apapun. Lazarus hendak membawa Cass pergi. Namun Cass melakukan perlawanan yang membuat Lazarus terdiam, bahkan menancapkan gunting ke bahu anak buah Ocha yang lain. Tapi sayang seribu sayang, malam itu Cass harus tertembak di perutnya. Setelah kejadian itu, Lazarus kemudian membawa Shannon pergi, sementara Cass dibiarkan kehabisan darah di depan pintu. Lalu, tak lama Frank datang dan Lazarus sudah tak ada di sana. Apakah yang selanjutnya akan terjadi? Lanjut, kita diperlihatkan di mana si pria malang tadi telah disiksa habis-habisan oleh Lazarus. Karena sudah puas menyiksanya, dia pun mengirim pria malang untuk bertemu dengan malaikat maut. Sementara Frank di jam 6:30 malam telah melaporkan kejadian tadi kepada polisi di rumah sakit. Tak lama tiba-tiba Timothy pun datang untuk menanyakan keadaan Cass. Untungnya keadaan Cass telah membaik, namun tidak dengan hati Cass. Dia telah terluka dan harus kehilangan anak semata wayangnya. Disitulah Cass marah pada Frank dan menyuruh Frank untuk membawa kembali Shannon ke rumah. Frank pun lantas berjanji pada Cass. Pada keesokan harinya, Frank dan Timothy menuju ke sebuah warung kopi untuk sarapan. Ketika Timothy telah kembali dari warung, tiba-tiba Frank telah pergi dari mobil. Timothy pun tahu Frank kemana. Lantas Timothy mendapatkan Frank ingin mabuk-mabukan lagi. Di situ Timothy tentunya langsung memberitahu jika itu hanya akan memperkeruh suasana. Namun Frank tak begitu mendengarkan saran Timothy. Selang perdebatan tiba-tiba seorang pria mendatangi mereka dan mengejek keduanya. Tentu saja Frank yang kesal langsung membogem pria tersebut. Perkelahian pun tak terelakkan di dalam bar, tapi Frank dan Timothy dengan singkat berhasil mengalahkan pria di dalam bar. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya untuk membawa Shannon kembali. Sesampainya di kediaman Ocha, ternyata rumah itu sudah kosong. Tapi Frank tak kehabisan akal. Dia langsung membawa salah satu anak buah Ocha yang berada di sana untuk diinterogasi kemana Ocha pergi. Disitulah diketahui jika Ocha ternyata telah kabur ke Meksiko, sedangkan mereka ada di Amerika.
Sementara itu di kediaman Ocha di Meksiko, Ocha mencoba untuk bersikap baik pada Shannon. Ocha menganggap jika Shannon mirip dengan Nikki, bahkan dia ingin Shannon menjadi anak Ocha. Namun Shannon tentu menolak dan hanya ingin pulang ke rumah. Setelah itu, istri Ocha memberitahu jika Ocha tak seharusnya menculik Shannon karena dia bukan anak mereka. Namun Ocha telah kehilangan kesadarannya dan menganggap jika Shannon adalah Nikki. Sementara di dalam rumah, Frank kembali menenggak alkoholnya. Di sana semua ingatan Frank tiba-tiba muncul, dari mulai peperangan hingga sosok Ocha. Setelah memicu adrenalinnya, Frank bertemu dengan Timothy. Mereka lantas merencanakan bagaimana caranya agar bisa membunuh Ocha dan mengembalikan Shannon. Diketahui juga jika Ocha memiliki segudang bisnis yang berada di Meksiko, dan Ocha bisa berada di mana saja. Kemudian saat di perjalanan, Frank sempat bertanya pada Timothy kenapa Timothy ingin membantu Frank. Diketahui agar Timothy juga mendapatkan hal yang sama jikalau nanti dia terkena masalah serupa dengan Frank. Sesampainya di sebuah tempat, Frank dan Timothy langsung menggerebek tempat tersebut sembari menggunakan kain masker. Karena para anak buah Ocha pun bersenjata, sehingga baku tembak pun terjadi. Di sisi lain, Ness sedang bersantai di kediaman Ocha. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari anak buahnya jika Frank telah membobol pabrik narkoboy milik Ocha. Sontak Ness langsung mendatangi Lazaro. Lazaro juga telah mengetahui hal tersebut dan bahkan Ness jadi bertanya-tanya siapakah Frank ini. Sehingga Lazaro menyuruh agar Ness menurunkan para anak buah ke jalanan dan menjaga rumah Ocha hingga tempat bisnis-bisnisnya. Sementara itu, Frank dan Timothy telah sampai di sebuah tempat mesin uang Ocha. Di sana mereka menemui salah satu penjaga dan menanyakan di mana Ness. Namun karena penjaga tak memberitahu, lantas dia langsung dihajar oleh Timothy. Setelahnya barulah dia ngasih tahu jika Ness ada di kamar belakang. Lalu Frank pun masuk ke sebuah ruangan lagi. Di sana Frank mendapatkan Ness yang sedang adu mekanik. Tak ingin banyak lama, Frank langsung menodong Ness dengan pistol dan menanyakan di mana Ocha. Tetapi Ness tak langsung memberitahu di mana Ocha tinggal, sehingga mereka pun harus bergelut dulu hingga Frank memenangkan pertarungan. Sementara itu, Timothy yang berada di luar ruangan ternyata dalam keadaan genting. Pasalnya, para bodyguard di sana mulai bersikap tak santuy pada Timothy. Tapi alhamdulillah, Timothy pun berhasil mengalahkan sejumlah bodyguard yang ada di sana hingga tak ada yang tersisa. Lanjut, kali ini mereka melanjutkan perjalanannya ke sebuah wilayah bernama Tepik. Dan di sanalah Ocha tinggal dan menyembunyikan Shannon. Diselang Ocha yang telah kehilangan akal dan mengetahui jika bisnisnya satu persatu hancur, Frank dan Timothy justru telah siap untuk menembaki musuh-musuhnya dari jauh. Dan tiba-tiba serangan pertama pun diluncurkan, hingga menyebabkan semua pasukan Ocha langsung ketar-ketir mencari Frank. Di sana keadaan menjadi serba darurat, ditambah lagi Ocha yang justru mencari di mana Shannon berada, karena ingin melindungi perempuan yang dianggapnya anak itu. Aksi tembak-tembakan pun terjadi, bahkan Lazaro sempat memberikan tembakan bertubi-tubi pada Frank. Tapi ternyata Lazaro salah, Frank tiba-tiba ada di belakang Lazaro, dan saat itulah masa-masa kritis di mana mereka saling todong-menodong senjata. Frank pun akhirnya menembak headshot Lazaro. Sedangkan anak buah Lazaro langsung Timothy tembak dari belakang. Tapi sangat disayangkan jika Timothy harus ikut tertembak, sehingga dirinya hanya terdiam di sana.
Setelah itu, Frank masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Ocha yang sedang bersama Shannon. Karena Frank tak diuntungkan, maka Frank menyimpan pistolnya, sedangkan Ocha terus mengatakan jika Shannon adalah Nicky, dan Shannon telah jadi anak Ocha. Mendengar hal tersebut, Frank tersadar jika Ocha telah kehilangan akalnya. Bahkan istrinya pun sendiri tak mempercayai omongan Ocha. Lantas tiba-tiba saja Shannon menggigit tangan Ocha yang membuat Frank harus bersembunyi di balik sofa karena Ocha menembakinya beberapa kali. Selang Ocha sedang kultum sambil menenteng-nenteng senjata, Frank justru mempersiapkan pisau. Tak lama Frank pun langsung melemparkannya tepat di dada Ocha hingga Ocha pun tewas. Frank lantas menuju ke sebuah kamar untuk menjemput Shannon. Singkat cerita, Shannon dan Frank telah kembali ke rumah, bahkan Frank menaiki mobil Ocha. Di situ juga terlihat jika Cass telah pulih dan pulang ke rumah, dan mereka pun berpelukan. Di akhir cerita, Frank kembali berkumpul dengan orang-orang yang memiliki trauma. Tapi saat itu, Frank tak lagi memendam kisahnya sendirian, melainkan membagikannya pada semua orang. Tamat.